Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi di YouTube channel aku, Bunata Yuda. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya. Di tahun baru ini aku berharap kita semua diberikan kesehatan selalu, gak akan ada pandemi-pandemi COVID lagi, dan aku berharap rezeki kita semua semakin dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, cerita kegiatan aku hari ini, pagi-pagi seperti biasa aku langsung buat beberes mainan anak-anak aku mumpung orangnya masih tidur. Di sini aku beres-beresin buku sama mainannya, aku taruh di tempatnya. Habis itu aku mulai bersihin sofa ruang tamu aku. Itu ruang tamunya emang sesempit itu ya, karena memang untuk depan TV atau ruang tamu kita tuh digabung satu ruangan gitu kan. Ya begitulah ya teman-teman, kalau misalkan kita masih tinggal di rumah dinas. Sebenarnya teman-teman, rumah selain rumah dinas ini ada rumah pribadi, cuman kan karena memang tempatnya itu bukan di sini, di tempat suami aku berdinas, jadi nggak pernah kesana buat nengokin. Paling nanti kalau misalkan cuti baru kita nengokin rumah kita yang di kampung gitu kan, karena jarak tempat suami aku dinas ke kampung halaman aku tuh jauh banget, harus benar-benar menyeberangi lautan, harus benar-benar naik pesawat sama naik kapal laut baru bisa balik ke kampung halaman aku. Untuk kampung halaman suami aku itu jauh, itu sangat-sangat jauh, itu ada di ujung Indonesia, di Aceh. Habis aku beberes, aku lanjut buat sapu. Tadi aku nyapu dulu, habis itu baru aku lanjut buat ngepel. Karena biasa ya teman-teman, kalau misalkan punya anak yang masih umur 2 tahunan itu masih lagi aktif-aktifnya. Terus kalau misalkan makan itu berserakan di mana-mana, minum pun berserakan di mana-mana, ada di lantai nempel-nempel. Jadi nggak enak kalau misalkan dibiarin gitu aja. Habis aku nyapu dan ngepel, aku lanjut buat masak. Nah, menu untuk lauk hari ini tuh cumi cumi pete. Bukan disambal, bukan di apa, cuma kayak ditumis gitu loh. Cumi tumis pete lah kita taruh namanya ya. Dan buat anak aku masakin cumi rebus gimana ya ngejelasinnya, cumi yang direbus tapi ditaruh rempah-rempah sama tomat gitu kan. Karena jujur untuk olahan cumi yang direbus itu aku nggak terlalu banyak ide, aku taunya cuman kalau mau ditemenin sama sayur itu paling ditemenin sama tomat. Tadinya mau aku temenin sama kentang sama wortel, tapi kayaknya nggak terlalu ini ya kalau dibilang, nanti jadinya jadi sop cumi. Jadi ya udah, kita pengennya cumi rebus aja. Nah, ini aku buka-bukain pete. Ini tuh masakannya simpel banget ya teman-teman, cuman bawang merah, bawang putih diiris-iris sama cabai rawit diiris-iris sama pete. Tuh, mudah banget. Ini tinggal cemplung-cemplung tumis. Malah nggak ditaruh air loh teman-teman, cuman dibiarin aja. Nanti kan si cuminya itu kalau dimasak itu menciut ya, terus yang air-air si dari cuminya yang udah dibersihin itu nanti dia keluar sendiri. Nah gini dong teman-teman, ditaruh minyak, habis itu bawang merah bawang putihnya kita tumis dulu. Gak lama bawang merah bawang putihnya ditumis, itu dilanjut sama masukin cabenya ya. Habis masukin cabe, gak lama itu habis, kalau misalkan bumbunya yang tumisannya udah harum itu kita baru masukin si cuminya. Nah ini teman-teman, jadi dia tuh bener-bener gak pakai air teman-teman, karena nanti si cuminya itu bakalan menciut dan air si dari cuminya yang udah kita cuci tadi tuh bakalan keluar gitu airnya tuh. Selagi kita menunggu si cumi ini mateng,
kita lanjut buat masak menu buat anak aku. Jadi memang kita jadi ibu rumah tangga itu harus gercep ya teman-teman. Kalau misalkan kita lagi masak itu masakan lauk buat kita itu sekalian langsung aja kita bikin buat anak kita biar nggak 2-3 kali. Jadi aku tuh mengusahakan kalau misalkan aku masak lauk buat aku juga bakalan masak lauk buat anak aku biar nanti makannya bareng dan nggak keteteran. Nah, habis ini itu kita langsung masukin si tomat hijaunya, habis itu baru kita masukin petenya, habis itu barulah kita masukin kaldu bubuk sama gula. Aku biasanya nggak pakai garam kalau udah pakai kaldu ya teman-teman. Tada, udah gitu aja, sesimpel itu bikin lauk menu hari ini. Habis itu aku langsung unboxing. Ini itu paketan untuk tanaman hidroponik aku. Jadi memang aku tuh lagi belajar untuk nanam tanaman hidroponik. Jadi aku beli yang satu paket yang udah dapat tempatnya, udah dapat gratis bibit bibit semainya. Pokoknya ini udah lengkap banget teman-teman. Ini aku belinya di GoFarm Indonesia. Nanti linknya aku tulis di bawah ya teman-teman. Nah ini tuh rockwoolnya itu kita lubang-lubangin dulu sesuai dengan panduan menanam hidroponiknya. Nah, habis kita lubang-lubangi kayak gini, barulah kita nanti masukin si bibitnya itu. Kan awal mula mau nanam hidroponik itu harus disemai dulu kan teman-teman. Ya terus kita juga naruhnya itu nggak langsung di luar, nggak, harus ditaruh di dalam ruangan yang tertutup untuk penyemaiannya. Nanti kalau misalkan udah pecah bibit ya, nah, barulah nanti dia full harus kena matahari dari pagi sampai sore. Ini tuh sebenarnya seru banget loh teman-teman. Makanya aku mencoba belajar gitu kan, biar lebih hemat. Gak beli-beli sayur lagi kan lumayan. Jadi kalau menurut buku panduannya itu untuk penyemaian bayam itu satu lubangnya kita isi 6 sampai 7 bibit. Kalau misalkan untuk selada-seladanya itu satu lubang itu cukup dengan 1 bibit. Nah, untuk si kangkungnya itu sendiri harus dengan 7 sampai 9 lubang gitu loh teman-teman. Jadi satu lubangnya itu untuk si kangkungnya itu kan ada 7 lubang tuh, jadi satu lubang itu harus dimasukin 1 bibit kangkung gitu. Aku nggak sabar sih teman-teman, katanya kalau misalkan 12 sampai 24 jam itu udah kelihatan si bibit itu pecah gitu kan, atau dalam artiannya ya berhasil gitu, tinggal nunggu si bibitnya itu tumbuh. Habis itu barulah kita taruh di luar untuk dijemur di bawah sinar matahari, dan jangan lupa selalu disiram-siram. Enak ya teman-teman kalau dengan nanam hidroponik kayak gini, kita nggak perlu kotor-kotoran gitu kan, lebih enak lah, lebih simple gitu kan. Terus habis nanam tanaman hidroponik kita lanjut buat bikin kue. Ini kebetulan memang anak aku, suami aku, dan aku sendiri tuh suka yang namanya ngemil. Jadi daripada kita jajan atau beli di luar terus, mending kita bikin. Nah ini aku bikin cheesecake. Awalnya itu aku bakalan ngira kalau ini tuh bakalan gagal, tapi ternyata teman-teman berhasil. Thank you banget buat YouTube sudah menyediakan banyak ilmu untuk aku yang masih pemula ini dalam perbakingan. Jangan ada panas. Nah ini si cheesecake-nya tuh udah jadi, tapi karena memang saking lembutnya si cheesecake ini ya teman-teman, waktu aku mau ini kalau misalkan masih kita buka bawahnya itu kan kita taruh baking paper itu kan masih kelihatan mulus ya, tapi pas mau kita balikin atasnya hancur karena memang saking lembutnya itu. Kuenya itu enak banget loh teman-teman, apalagi kalau misalkan kita taruh sama cream cheese sama meses yang coklat, cobain deh, enak banget.
itu menul lihat ya. Nah itu sayang banget kan teman-teman, atasnya tuh agak rapuh. Habis itu jangan lupa setelah kita menyelesaikan semua pekerjaan rumah, kita lanjut buat beribadah. Nah di sini beribadahnya tuh bukan maksud apa-apa ya teman-teman. Aku cuma pengen ngenalin ke kalian satu kitab yang udah lengkap banget doa-doanya. Nah ini nama kitabnya, Kitab Majmu' Syarif. Ini tuh yang versi apa ya? Kitab Majmu' Syarif yang merah marun gitu loh teman-teman. Pokoknya isinya tuh lengkap banget, banyak kumpulan doa dan zikir, terus ada surah-surah Al-Quran pilihan, fadilah-fadilah amalan, kumpulan sholawat, doa, zikir, segala macam. Dan yang paling aku suka itu adalah Asmaul Husna dan fadilahnya. Jadi ternyata aku baru tahu teman-teman, kalau misalkan kita mengamalkan kayak si Asmaul Husna itu, dibaca dalam beberapa kali tuh memiliki fadilah-fadilah yang bagus banget ternyata buat kehidupan sehari-hari kita. Nah ini dia letaknya tuh di bagian deket paling akhir dalam si kitab itu kan. Nah ini teman-teman, jadi setiap si Asmaul Husna itu ada fadilahnya tersendiri. Kayak ini aku mau ngasih tahu, ternyata kalau misalkan Al-Qudus atau Ya Kudus ini kalau kita baca 100 kali itu setiap hari ketika matahari terbenam atau tergelincir, insya Allah hati kita akan lebih bersih. Kalau dibaca 1000 kali insya Allah akan selamat gitu loh teman-teman. Jadi ini bukunya tuh bener-bener worth it buat kita punya di rumah gitu kan. Lanjut setelah itu kita pergi ke pasar malam. Jadi di sini tuh kita mencoba untuk naik biang lala. Biang lalanya yang biang lala yang biasa ya teman-teman, gak yang tinggi-tinggi banget, tapi lumayan sangat-sangat membuat bukan aku sih, suami aku takut. Jadi pas nyampe itu dia langsung ngajak naik biang lala dan dia ternyata kerembongan sendiri ngurusin anak kita. Udah tahu anak kita tuh anak yang sangat-sangat aktif ya teman-teman. Sekian dulu cerita untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum.